Selamat hari Minggu, Shalom Jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru, ada penghiburan buat kita semua. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Sama-sama kita satukan hati, kita mau sembah Tuhan. Engkau
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang diberlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang kami miliki adalah semata-mata kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai petunjuk hidup kami. Biarlah Tuhan buka hati kami sehingga firman itu terinternalisasi dalam setiap pori kami. Bahkan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna, Tuhan berikan kesehatan, hikmat, supaya apa yang kami sampaikan selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pusat hidup, pusat pengharapan kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada GBI REM di Ciputra. Secara khusus kami berterima kasih kepada Pastor Paulus Troy Supit yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang menurut saya sulit yang dihadapi oleh negara dan bangsa ini. Saat ini kita tahu bahwa persoalan virus COVID-19 atau dikenal dengan Corona ini sudah begitu menakutkan. Dan bahkan banyak yang ODP di sekitar kita, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pemantauan ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang saat ini sedang dirawat, lalu kemudian orang-orang yang bahkan harus berpisah dengan keluarga yang dicintai, meninggal dunia. Jumlahnya semakin banyak, membuat kita seringkali berpikir bahkan ada yang baku salah satu dengan yang lainnya, mencoba membenarkan, bahkan mengadu antara iman dengan hikmah. Hari ini saya mau mengingatkan saudara-saudara melalui satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pijakan kita untuk merenungkan kembali bagaimana sikap batin kita dan sikap batin gereja untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Ayat yang kita pakai, yang kita renungkan adalah 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah bisa membuka dari Alkitab atau aplikasi sucinya. Silahkan dibuka saja ya. Kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu ya? Katakan sempurna. Karena firman Tuhan sempurna. Nah, sempurna. Mari kita baca 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini penting. Ini adalah pernyataan iman Daud, bahwa ada begitu banyak hal yang ia alami sebagai raja. Mulai dari hal-hal yang menurut manusia tidak bisa dia lawan lagi, tapi dalam kenyataannya dia bisa lolos. Bahkan dia dikenang sebagai raja yang sangat terkenal di Israel. Bahkan Yesus pun dikatakan keturunan Daud. Dan salah satu pernyataan iman yang luar biasa dari dirinya adalah ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Nah, ini persoalannya. Ini kok tinggal cari Tuhan, kemudian dapat kekuatan, lalu kemudian carilah wajah. Oh, gampang betul. Oh, tidak. Ya, kalau kita elaborasi ayat ini, ada 3 kata dasar Ibrani yang mesti kita tahu persis nih. Yang pertama ada daras, yang kedua adalah os, yang ketiga adalah tamid. Apa itu daras? Daras itu berarti kita mencari Tuhan dengan kehati-hatian. Dengar baik ya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kehati-hatian. Jangan sembrono, jangan kita nekat menggunakan iman kita dengan alasan bahwa kita sudah baca firman. Carilah Tuhan. Dengan carilah Tuhan dan kekuatannya, pasti kita dapat kekuatan. Oh, tunggu dulu. Kata dasarnya ini mau mengatakan bahwa kita mesti mencari Tuhan dengan apa? Kehati-hatian. Karena banyak orang baru baca satu ayat, terus kemudian jadi tidak hati-hati. Ya, dengan alasan bahwa ya kan COVID, Corona itu ciptaan Allah. Nah, harimau ganas juga ciptaan Allah. Mau nggak kalian ini? Dan saya di kerangkeng berduaan dengan harimau? Pasti tidak mau dong. Pasti kita ada rasa takut. Bodoh yang tidak takut. Saya pikir kalau kita nggak takut berarti ada yang salah dalam hidup kita. Setiap orang normal pasti takut. Jangan dong masuk situ. Itu namanya mencobai Tuhan. Saya ingat betul di Matius 4, 5, dan 6.
Iblis mengatakan kalau engkau anak Allah, jatuh ke bawah. Tuhan Yesus bilang, iblis, enyah kamu. Jangan kamu mencobai Allahmu. Jangan coba Tuhan. Berhati-hati. Jangan sampai kita jadi bodoh-bodoh. Lalu kemudian nekat, lalu sembrono, serampangan. Dan pada gilirannya ketika kita menghadapi masalah, lalu kita menyuruh Tuhan jadi pesuruh kita untuk menanggulangi hasil kebodohan kita. Nggak bisa kayak gitu. Betul-betul kita harus memandang wajah Tuhan, melihat Tuhan, lalu kemudian mencari Tuhan dengan hikmat. Kita mesti mengerti mana maksud Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam diri kita untuk kita lakukan. Kita tenang, ya nggak usah panik. Tapi bukan berarti kita terlalu overconfidence. Tapi bukan berarti kita kepanikan yang luar biasa membuat kita jadi nggak bisa berpikir jernih. Ini yang disebut kehati-hatian. Pakai akal kita untuk mengerti apa maksud Tuhan. Yang kedua, kita bicara soal os. Apa ini os? Ini bicara soal kekuatan, strength. Nah, kita dapat kekuatan. Kita melihat Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan kekuatan penuh. Totalitas, komprehensif, holistik. Bukan cuman jasmani, tapi juga apa? Psikis, mental. Kemudian kita juga mesti dengan hikmat. Supaya kita tahu betul-betul bahwa hati kita terpaut pada Tuhan. Ini Mazmur 91 katakan apa? Siapa yang berpaut, aku akan jawab. Berpautnya itu penting. Kalau hati kita berpaut, Tuhan akan melekatkan cintanya di dalam hati kita. Dan ketika Tuhan melekatkan cintanya pada Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan. Tuhan akan membentengi kita. Bahkan dikatakan ya, mari kita baca deh supaya kita mengerti ya. Kenapa saya bilang mesti melekat dulu. Yuk kita buka dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bahwa ayat 14 Mazmur 91 itu mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan apa? Membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Lihat itu, yang pertama, kondisionya adalah apa? Kita mesti melekat pada Tuhan. Jangan mau-maunya kita sendiri. Kita dilindungi, kita dibentengi kalau hati kita melekat pada Tuhan. Itu os, kekuatan kita dan segala potensi kita dilekatkan kepada Tuhan. Dampaknya apa sih? Coba kita lihat di ayatnya yang di ayatnya yang ke-9. Mazmur 91 ayatnya yang 9. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat? Sempurna. 91 ayat 9. Lihat ini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Apa nih maksudnya? Tadi dikatakan dalam 14, dikatakan bahwa kita berpaut pada Tuhan. Kalau kita berpaut pada Tuhan, kita dilindungi dan kita ditaruh di tempat yang tinggi. Sehingga orang bahkan serangan itu tidak bisa mencapai kita. Tapi ada kata kuncinya, berpaut. Ini yang dikatakan ya, daras, os, dan yang ketiga tamid. Bahwa kita ini melihat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tamid itu berarti kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita memandang wajah Tuhan, berarti Tuhanlah pengharapan kita. Tuh, jangan lagi ada lagi hikmat manusiawi kita yang ngeyel. Berapa lama sih ini corona habis? Gue kok disuruh berjemur? Gila. Berjemur iya. Berapa lama? Coba kasih arahan. Gue berjemur tiap hari, corona hilang. Tapi bagaimana dong dengan suntik kolagen gue? Berarti apa? Sia-sia dong. Nah, ini ngeyel namanya. Ya orang sih enak. Anak sekolah homeschooling. Buruh pabrik home product. Pekerja kantor work from home. Masih digaji. Pegawai negeri apalagi dikasih subsidi. Nah gue nganggur, toko tutup. Jadi bagaimana gue?
Home apa? Kalau yang lain home product, work from home, gue apa? Home apa? Home pimpa ala yung gambreng. Nah ini nih yang kayak begini bikin susah. Terus keluar akhirnya, tetap berbisnis dan macam-macam. Nanti kalau kena baru nyesel. Nah, hikmat ini mestinya dipahami juga secara apa? Secara baik, bahwa kekuatan dari Tuhan bukan cuma agresif, tapi kekuatan dari Tuhan juga apa? Defensif. Ingat ya, tipe petinju itu sama tipe spiritualitas kita. Ada orang yang spiritualitasnya agresif. Iya, dalam situasi tertekan. Tapi situasi wabah ini, lebih baik kita spiritualitas kita defensif saja. Defensif, nggak salah kok. Petinju kan ada yang tipe fighter. Petinju ada yang tipe boxer. Ada yang nyerang dulu, ada yang bertahan. Sekali-sekali melancarkan serangan. Nah ini wajar. Nggak usah kecil hati bahwa kalau kita di rumah berarti kita nggak punya iman. Oh tunggu dulu, nggak begitu. Kita justru mesti berhikmat. Jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Waspada. Amsal 4 ayat 23. Ya, lebih enak di rumah kan? Kita berpaut pada Tuhan. Bisa baca firman Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa ambil gunting. Kita kerja di kebun 3 jam aja. Seger kita. Olahraganya dapat. Kita sehat. Coronanya mati. Istri kita senang. Papa luar biasa papa. Papa kok begini bisa ngerapiin rumah. Senang banget. Kita bisa duduk sama-sama. Papa jangan sampai masuk angin ya. Kenapa? Buka-buka baju. Ya kalau papa masuk angin gimana mama bisa masuk di hati papa? Ah kayak gitu kan asik. Saling menyayangi, saling menguatkan. Baca Alkitab dengan anak-anak. Anak-anak yang tadinya udah jauh. Tapi ternyata sekarang jadi dekat. Tadinya gak merasa bahwa orang tuanya punya peran. Ya kan padahal orang tuanya udah kerja mati-matian buat ngasih apa namanya, ngasih makan anaknya, mencari uang kuliah. Karena hubungannya gak deketnya sama pacar, begitu dia selesai wisuda malah muji pacarnya. Terima kasih ya sayang, gila sayang udah mendukung aku sejak aku masih dari nol. Enak aja, di mana orang tua lo? Iya habis gak pernah ketemu, cuman ngasih duit. Nah dalam hal-hal seperti ini kita mesti cermat, cerdik dan berhikmat, bahwa dalam situasi kayak begini justru kebersamaan sebagai keluarga mari kita bangun. Gitu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita benar-benar mesti tahu persis. Ya kan enak ya, tingkatkan kebersamaan, ya kan, jauhi kerumunan, ya, bikin baik-baik supaya asik berduaan, kan gitu mestinya. Iyalah. Enak kan berduaan, mungkin udah lama masing-masing sibuk kerja, masing-masing cari makan. Lalu kemudian oleh karena ini keluarga kita dipersatukan. Ya, jadi saudara-saudara bukan saya bilang bahwa kita tidak boleh beriman ya. Kenapa? Nggak ada yang bisa kalahin Tuhan kita Yesus Kristus. Corona cuma nama katanya. Tapi Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Tapi bukan berarti kita jadi ngawur, sembarangan, sembrono. Atau sebaliknya ketakutan berlebihan. Tuhan kita luar biasa, dahsyat. Kita pasti menang. Cuman caranya mesti jelas nih. Nah hari ini kita diingatkan 3 hal. Ya, daras, os, dan yang ketiga adalah tamid. Bahwa kita lihat Tuhan dengan segenap hatinya. Lalu kemudian kita berpaut pada Tuhan. Jangan pernah menyerah menghadapi hidup. Santai aja. Tenang menghadapi COVID. Senang-senang pagi-pagi berjemur. Loncat-loncat nih kayak saya ini, loncat-loncat ya, loncat-loncat, lalu katakan olahraga pagi, COVID pergi, olahraga pagi, COVID pergi. Sekali antusias, tetap antusias, sekali antusias, tetap antusias. Begitu. Kenapa William James bilang tindakan mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan. Ayo antusias, tumbuhkan semangat. Sehingga muncul perasaan membahagiakan. Tidak takut COVID. Karena kita tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada COVID. Itu. Yang terakhir nih, yang kedua adalah sikap gereja. Yang pertama adalah 1. Gereja seyogyanya adaptif. Ya. Adaptif apa nih maksudnya? Adaptif berarti bahwa kita ini harus mengerti akan apa yang terjadi. Kita tahu bahwa konsep ritualnya orang Kristen dan juga agama lain adalah berkumpul. Tapi saya percaya bahwa dengan kejadian seperti ini gereja masih adaptif.
Saya kasih tahu ya, bahwa Tuhan itu tidak gagap teknologi. Tuhan itu tahu kalau kita ada begini, kita ada di dalam rumah, lalu kemudian kita berdoa, Tuhan juga dengar. Kalau kita beribadah, Tuhan juga dengar. Tuhan tidak gagap teknologi. Gereja mesti adaptif. Pemahaman teologi gereja mesti berpikir, mesti menghayati bahwa Tuhan kita ada di mana-mana. Nanti kalau situasi udah mungkin lebih baik, yuk kita kumpul lagi. Yang kedua, bicara soal gereja adalah bagian dari social society. Mari kita bantu pemerintah dong, ya, untuk melakukan hal-hal untuk menyehatkan Indonesia. Jangan kita eksklusif, apalagi bandel, ngeyel lagi. Ya kan, bilang bahwa iman kita begini. Udah ingat yang di Korea, gara-gara ngeyel itu akhirnya kena semua, mati 26 ribuan kasus. Selesai udah, stop deh. Lebih baik mari kita lakukan cara-cara berhikmat untuk menghadapi COVID ini. Yang ketiga, satu ya adaptif. Yang kedua adalah apa? Dia meningkatkan kesadaran bahwa gereja adalah bagian dari social society. Yang ketiga adalah tingkatkan dong peran publiknya. Kalau pemerintah bilang jangan keluar, ya ikutlah, jangan keluar lah. Ya, jangan kita terus ngelawan ini itu. Ayo yuk sama-sama dengan agama lain kita membangun jejaring. Lebih baik peran publik itu kita lakukan biasanya kan pelayanan firman, doa. Yuk kita berpelayanan dengan memberikan masker, sanitizer, APL, sarung tangan, latex kepada orang-orang yang memerlukan. Mereka yang ada di garda terdepan, para dokter, para perawat, rumah sakit Kristen misalnya. Yuk kita kumpulin uang, nggak ada ruginya kok. Kita menabur, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita kok. Ya, nggak usah khawatir soal rezeki. Dia bisa datang. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih. Kita tenang, nggak usah takut yang berlebihan. Yang keempat, yang terakhir adalah kita juga harus meningkatkan peran sosial ekonomi kita. Yuk, kasihanlah jemaat kita kan ada yang kelompok diakonia juga ya. Nggak semuanya punya uang. Kasihan seperti sopir Grab dan atau Gojek dan yang lain-lain. Mereka yang kerja harian, yang kalau nggak kerja nggak dibayar. Ayo gereja juga berpihak pada penderitaan mereka. Bagaimana kita bisa kasih kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, atau yang sederhana sabun, atau odol dan yang lain-lain. Kita kumpulkan, cari orang-orang yang susah. Gereja juga saatnya mungkin selama ini kita banyak beribadah secara seremonial ritual. Tapi saatnya gereja untuk beribadah secara aktual. Saya pikir hal-hal seperti ini tentu kita perlu lakukan. Ini adalah saat kita untuk mengintrospeksi diri. Ya, corona ini memang berbahaya, tapi saya percaya semua kita bisa lewati dengan baik. Kita percaya bahwa ada kekuatan yang dahsyat dari Tuhan yang dilekatkannya di dalam hati kita. Ketika bergaul akrab, Tuhan lekatkan kemampuan, kekuatan. Sehingga pada saatnya kita ketika menghadapi situasi yang sulit begini, kita tahu persis bahwa tangan Tuhan tetap terbuka. Dia menopang kita, Dia menolong kita. Sehingga dengan tenang kita tetap bernyanyi memuji Tuhan. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap berdoa dengan penuh syukur. Kita tetap menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kita menikmati setiap langkah yang kita lakukan sebagai kebaikan Tuhan untuk melindungi kita dari virus corona ini. Ayo semangat ya, tetap semangat ya. Jangan ketakutan yang berlebih-lebihan, tapi juga jangan terlalu nekat dan sembrono. Ya, saudara-saudara ingat baik, berhikmatlah, carilah Tuhan, pandang wajahnya. Saya percaya kekuatan pemulihan, perlindungan, dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, perlindungan dan pemulihan ini akan menjaga, memelihara keluarga kita menjadi keluarga yang tetap diberkati sekalipun situasi menjadi sulit. Karena kita tahu ya bahwa apa yang kita hadapi tentu bukan hal yang terus menerus. Kita percaya bahwa awan hitam dan kegelisahan ini akan berganti. Kita percaya bahwa badai pasti berlalu. Saya ingat nih lagunya Berlian Hutauruk nih teman saya. Ya, badai pasti berlalu. Kenapa? Karena ada pelangi kasih Tuhan yang selalu
diperlihatkan oleh Tuhan. Ada pelangi kasih, simbol penyertaan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh menghayati firman Tuhan. Walaupun situasi sulit, tapi kami percaya selalu ada jalan keluar ketika kami meletakkan pergumulan kami di hadirat Tuhan yang kudus. Ada jalan keluar yang penuh dengan sorak-sorai yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Berkati keluarga kami, lindungi keluarga kami, anak-anak, cucu kami, istri, suami kami, sehingga kami boleh tetap bersama-sama menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan kami tetap menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih banyak Bapak, berkati GBI Rem di Ciputra ini. Tuhan berkati Pastor Paulus, Troy Supit beserta ke-6 anak, beserta dengan cucu. Tuhan juga berkati beliau, pada gilirannya ia juga terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh pengerja, berkati seluruh aktivis, berkati seluruh jemaat dengan segala pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan Tuhan terus dinyatakan bagi gereja ini. Tuhan Yesus, secara khusus kami mau berdoa untuk para tenaga medis yang berada di garda terdepan, yang mereka saat ini sedang berjuang di tengah-tengah hiruk pikuknya kedatangan pasien yang tidak pernah berhenti, sementara perlengkapan mereka tidak terlalu sempurna. Tuhan, dalam kesempurnaan Tuhan akan melindungi mereka. Para dokter, para perawat, kami percaya penyakit tidak akan bisa menumbangkan mereka, karena mereka sedang melakukan pekerjaan untuk Tuhan melalui kebaikan kepada sesama. Kami berdoa untuk setiap pemerintah di seluruh dunia, secara khusus Pak Jokowi bersama dengan jajarannya. Tuhan berkati, berikan kemampuan baginya. Kami berduka cita bersamanya oleh karena kehilangan ibu terkasih. Kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan, menghiburkan keluarga Pak Jokowi. Tuhan Yesus juga tolong setiap pasien yang saat ini sedang diisolasi. Tuhan tolong mereka untuk tetap tenang, karena corona bukan akhir daripada segalanya. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa kesembuhan-Mu akan dinyatakan, dan melalui kesembuhan mereka boleh bercerita tentang kebaikan Tuhan yang diberlakukan dalam hidup mereka. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan keluarga yang mereka sayangi, ayah mereka, ibu mereka, oma mereka, bahkan anak mereka, Tuhan, kami tidak mengerti apa maksud Tuhan, tapi kami hanya bisa berserah bahwa Tuhan baik, bahwa masa depan kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, masih banyak hal yang mau kami mohonkan, tapi kami percaya ketika kami mencari Tuhan, memandang wajah Tuhan, ada kekuatan yang dahsyat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tabib Agung, penyembuh yang penuh kuasa, kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Jangan lewatkan, di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya percaya saudara sudah diberkati lewat ibadah online pada tanggal 29 ini. Sebelum kita akhiri, mari kita akan menerima doa berkat. Arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua, bahkan keluarga kita,
di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti